Perjanjian damai gagal, 80 orang di Kolombia meninggal sia-sia. Nah, buat kalian yang nggak tahu, jadi di negara Kolombia ada dua organisasi yang sedang konflik, di mana padahal ideologi mereka tuh sebenarnya sama, yaitu menggulingkan pemerintahan Kolombia. Namun meskipun satu tujuan, rupanya mereka memiliki konflik internal satu sama lain, sehingga terjadi konflik yang menewaskan 80 orang dengan sia-sia. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Di tengah harapan untuk perdamaian, duka justru menyelimuti timur laut Kolombia ketika langkah menuju kesepakatan damai dengan Tentara Pembebasan Nasional menemui jalan buntu. Kekerasan meletus tanpa ampun, merenggut lebih dari 80 nyawa. Tragedi ini tak hanya meninggalkan luka mendalam nih guys, tetapi juga mengguncang komunitas yang selama ini berjuang demi perdamaian. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tragis ini? Dan mengapa usaha damai berubah menjadi mimpi buruk? Wilayah Catatumbo, daerah ini terletak di timur laut Kolombia, tepatnya dekat perbatasan dengan Venezuela. Wilayah ini memiliki nilai strategis tinggi karena banyaknya perkebunan daun koka yang menjadi bahan baku utama narkoboy, yang menarik berbagai kelompok bersenjata untuk menguasainya. ELN dan kelompok FARC yang telah dibubarkan secara resmi memperebutkan kendali atas wilayah ini nih guys. ELN yang merupakan kelompok gerilyawan berideologi kiri terus berkonflik dengan mantan anggota FARC yang setelah kesepakatan damai dengan pemerintah pada tahun 2016 memisahkan diri dari organisasi tersebut, tetapi masih terlibat dalam kegiatan kriminal di wilayah Catatumbo. Kedua kelompok ini terlibat dalam kekerasan yang mengorbankan banyak warga sipil, dimana itu benar-benar mengerikan banget nih guys. ELN menginginkan pengakuan sebagai organisasi pemberontak politik yang mengarah pada ketidaksetujuan dari pemerintah dan banyak pihak lainnya. Permintaan ini dianggap sangat berisiko karena bisa menciptakan presiden bagi kelompok-kelompok pemberontak lainnya untuk mendapatkan pengakuan serupa. Hal inilah yang menghambat tercapainya kesepakatan damai yang lebih stabil. Upaya untuk merundingkan kesepakatan damai telah dilakukan sebanyak 5 kali, namun pembicaraan tersebut selalu berakhir dengan kegagalan nih guys. Setiap kali kekerasan terjadi di wilayah yang dilanda konflik, kepercayaan antara kedua pihak semakin menipis dan negosiasi pun kembali gagal. Yang dimana tentunya ini memakan banyak korban lagi dan benar-benar mengerikan banget nih guys. ELN adalah kelompok gerilyawan yang didirikan pada tahun 1964 dengan ideologi Marxisme-Leninisme, bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Kolombia dan menggantinya dengan sosialisme. Mereka terlibat dalam serangan terhadap fasilitas militer, penculikan serta perdagangan narkoboy untuk membiayai perjuangan mereka. ELN juga memperebutkan wilayah strategis yang kaya akan perkebunan koka seperti di Catatumbo. ELN telah beberapa kali melakukan pembicaraan damai dengan pemerintahan Kolombia, namun sering gagal karena serangan kekerasan yang terus berlanjut. Mereka tuh menuntut pengakuan sebagai organisasi pemberontak yang politik. Lalu apa itu Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia atau FARC? FARC didirikan pada tahun 1964 sama dengan ELN nih guys, dengan tujuan yang serupa, yakni menggulingkan pemerintahan Kolombia dan menciptakan negara komunis. Mereka tuh berjuang selama lebih dari 5 dekade. FARC terlibat dalam berbagai kekerasan termasuk pematoyan, penculikan, dan perdagangan narkoboy. Mereka menguasai beberapa wilayah hingga kesepakatan damai pada tahun 2016 yang mengakhiri konflik mereka dengan pemerintah. Setelah kesepakatan damai 2016, beberapa mantan anggota FARC yang menolak perjanjian ini terus terlibat dalam kekerasan dan bergabung dengan kelompok lain, termasuk ELN. Perebutan wilayah. Meskipun memiliki ideologi yang mirip, ELN dan FARC sering bentrok untuk menguasai wilayah yang kaya akan sumber daya, seperti di Catatumbo, yang menyebabkan kekerasan terus berlanjut nih guys. Bentrokan antara ELN dan mantan anggota FARC terus mempengaruhi kehidupan warga sipil, memperbudak situasi keamanan wilayah tersebut. Pemerintahan Kolombia di bawah kepemimpinan Presiden Gustavo Petro telah berupaya merundingkan kesepakatan damai dengan ELN sejak awal masa pemerintahannya. Namun perundingan ini sering terganggu oleh serangkaian serangan yang dilakukan oleh ELN dan kelompok lainnya yang merusak proses damai.
Gubernur Vilamizar menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan untuk wilayah yang dilanda kekerasan ini. Menteri Pertahanan Ivan Velasquez juga dijadwalkan untuk mengunjungi Cúcuta, sebuah kota di timur laut Kolombia, guna menilai situasi di lapangan dan memastikan bantuan sampai kepada warga yang membutuhkan ya guys. Langkah ini juga untuk memberikan dukungan moral kepada warga yang telah mengungsi dari daerah kekerasan. Tentara Kolombia yang telah berada di wilayah tersebut untuk memberikan bantuan kemanusiaan juga dilaporkan telah menyelamatkan seorang pemimpin masyarakat setempat dan seorang kerabat yang dianiaya oleh ELN. Namun banyak korban lainnya yang masih berada dalam bahaya dan menunggu upaya penyelamatan ya guys. Pemerintah Kolombia juga menuntut agar ELN segera menghentikan serangan dan mengizinkan pihak berwenang untuk memasuki wilayah yang terisolasi guna memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban yang selamat. Pemerintah juga mengutuk tindakan ELN yang mengincar masyarakat sipil serta menyuruhkan penghentikan kekerasan demi tercapainya perdamaian yang lebih stabil. Wah, ngeri banget nih Kolombia ya guys. Tragedi ini menjadi pengingat betapa rapuhnya harapan perdamaian di tengah konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Lebih dari sekedar angka korban, ini adalah cerita tentang kehidupan yang hilang, komunitas yang terpecah, dan perjuangan yang terus diuji oleh kekerasan. Ketika dunia menatap Kolombia, pertanyaan yang tersisa adalah, apakah negara ini mampu bangkit dari luka lama dan membangun masa depan yang benar-benar damai? Atau akankah kekerasan terus menjadi bagian dari kisah panjangnya? Waktu akan menjadi saksi, tetapi harapan tak boleh padam. So, terima kasih buat kalian yang telah menonton guys. See you, bye-bye.